Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Lebih dari 1000 tahun sebelum negara-negara modern mendirikan Badan Intelijen Jubah dan Belati, seni pembunuhan politik disempurnakan di Asia Barat. Arsitek seni pembunuhan ini adalah Hasan al-Sabbah, karakter bayangan yang diselimuti misteri eksotis tentang siapa dia. Banyak informasi yang telah sampai kepada kita sebagai informasi yang salah tentang Hasan al-Sabbah dan The Assassin. Tanggapan Fatimiyah terhadap bencana mereka di Baghdad adalah perang klandestin mematikan yang diarahkan pada kepemimpinan Islam Sunni. Tekniknya adalah menggunakan pembunuhan sebagai alat politik. Arsitek gerakan Assassin adalah Hasan al-Sabbah. Sabbah, di tahun-tahun awalnya, adalah seorang mahasiswa dengan Nizam ul-Mulk, yang naik menjadi wazir paling terkenal dari periode Seljuk. Dikabarkan, Sabbah sempat ditolak ambisinya untuk menduduki jabatan tinggi di pemerintahan Seljuk. Entah karena keyakinan atau dendam, ia menjadi seorang Fatimiyah dan dengan persetujuan dan kerjasama para Khalifah Fatimiyah di Kairo, mengarahkan belati runcingnya ke kepala pemerintahan Sunni. Hasan al-Sabbah mundur bersama para pengikutnya ke pegunungan di utara Suriah, Irak, dan Iran. Dia mendirikan markas besarnya di Alamut di daerah pegunungan terpencil Mazanderan dan melepaskan teror di Seljuk. Struktur gerakan klandestinnya berbentuk piramida dengan Hasan di puncak piramida. Dia menyandang gelar Syekh al-Jabal. Berikutnya dalam hierarki adalah mimbar yang dilatih untuk menyebarkan gerakan. Di bawah mimbar adalah Fidayan, yang diindoktrinasi sebagai orang percaya sejati dalam Injil Hasan dan bertindak sebagai agen tuan mereka. Merekalah yang dibebani tanggung jawab untuk melakukan pembunuhan di pelosok wilayah kekuasaan Islam. Di bagian bawah anak tangga adalah Rafiq, rekrutan yang belum tahu, yang menjalani indoktrinasi sebelum inisiasi mereka sebagai Fidaye. Istilah pembunuh berasal dari kata Arab hasasin, mereka yang mengkonsumsi hasis karena Fideis menggunakan hasis sebagai minuman yang memabukkan dan ketika mabuk, mereka melakukan pembunuhan. Hasis terutama diimpor dari India meskipun beberapa juga ditanam secara lokal. Nama Hindustan untuk ganja adalah ganja, produk yang mirip dengan ganja. Masih banyak dibudidayakan dan digunakan di anak benua itu. Gerakan pembunuh ini disebut juga dengan gerakan Fideye dan para pengikutnya disebut Fideyen. Dalam bahasa Turki disebut gerakan Nisari. Kedua sebutan tersebut menyiratkan kesediaan untuk mati demi sebuah gerakan. Orang-orang Arab menyebut Fideyen mulahida, orang fasik. Di sebuah lembah dekat markasnya, Hasan mendirikan surga yang sesungguhnya dengan kebun buah-buahan, kebun, dan ratusan wanita muda yang cantik. Orang-orang yang direkrut dibius dengan ganja dan kemudian dibawa ke lembah. Ketika mereka terbangun dengan ditemani wanita cantik di tengah taman, para pemuda itu mengira mereka berada di surga. Di sini mereka menerima dosis besar indoktrinasi dalam rahasia gerakan pembunuh. Semua elemen untuk indoktrinasi dalam kultus ada di sana. Ketaatan total dan penuh pada perintah master diperlukan dari yang diinisiasi. Para lulusan dilepaskan di wilayah kekuasaan raja dan sultan yang luas untuk membalas dendam atas kekalahan Fatimiyah di tangan Seljuk. Para pembunuh pergi untuk kepala Islam Sunni. Ratusan tokoh, wazir, dan jenderal jatuh ke belati pembunuh atau cangkir racun Fidayen. Kepala di antara mereka yang dibunuh adalah Nizam ul-Mulk, Wazir Agung Seljuk Sultan Malik Shah. Nizam ul-Mulk tidak diragukan lagi salah satu administrator paling cakap yang dihasilkan oleh umat Islam. Bukunya yang terkenal, Siasat Nama, yang ditulis dalam bahasa Farsi, adalah mahakarya seni administrasi dan politik. Nizam ul-Mulk lah yang menyediakan jangkar yang stabil untuk kapal Seljuk. Dia mendirikan universitas di mana beberapa pemikir paling cakap zaman itu mengajar. Dia membangun rumah sakit, membangun jalan dan kanal, mendorong pertanian, memperkuat militer, merasionalisasi pengumpulan pajak dan kebijakan fiskal, mempromosikan perdagangan nasional dan internasional dengan India dan Cina. Seljuk makmur dan Baghdad sekali lagi menjadi kota utama dunia. Salah satu cendekiawan terkemuka yang mengajar di Nizamiyah College di Baghdad adalah Al-Ghazali yang mengubah arah sejarah Islam melalui kekuatan penanya. Universitas bukan hanya pusat pembelajaran yang hebat. Mereka juga menjadi pusat propaganda untuk ideologi pelindung mereka.
Persaingan politik antara Abbasiyah dan Khalifah Fatimiyah tercermin dalam ajaran masing-masing universitas di Baghdad dan Kairo, seperti perspektif kapitalis dan sosialis tercermin dalam ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di Amerika Serikat dan Uni Soviet sampai saat ini. Al-Azhar didirikan pada 969 oleh Fatimiyah tidak hanya sebagai universitas besar tetapi juga sebagai pusat propaganda Fatimiyah. Universitas-universitas di Baghdad menjadi tandingan bagi universitas-universitas di Kairo. Nizamiyah College di Baghdad tidak hanya menjadi pusat matematika, tata bahasa, dan fikih yang hebat, itu juga merupakan pusat kontra-propaganda untuk Islam Sunni. Misalnya, dalam tulisan-tulisan Al-Ghazali W. 1111 kita menemukan dialektika simultan melawan posisi Fatimiyah dan melawan tantangan filsafat sekuler. Pembunuhan Nizam-ul-Mulk pada tahun 1091 merupakan pukulan besar bagi dunia Islam. Tidak hanya menyangkal Seljuk layanan dari administrator peringkat pertama, itu mempercepat kekuatan sentrifugal di Kekaisaran Seljuk yang luas. Orang lain yang jatuh ke Fidayan termasuk Emir Maudud, 1127, dan Zengi, 1146, yang terkenal dari Mosul dan Atabek Imaduddin. 100 tahun kemudian, Salahuddin Ayyubi sendiri nyaris lolos dari belati pembunuh pada dua kesempatan terpisah. Mohammed Ghori, penakluk Delhi, tidak begitu beruntung dan meninggal di tangan seorang pembunuh di dekat Kabul pada tahun 1206. Seljuk menyerang para pembunuh berkali-kali tetapi setiap kali para pembunuh itu melarikan diri. Baru pada tahun 1251 orang-orang Mongol, di bawah Hulaguhan, akhirnya menaklukkan wilayah para pembunuh dan mengusir mereka dari tempat persembunyian mereka. Ini bukanlah penghiburan bagi dunia muslim karena orang-orang Mongol sedang dalam perjalanan ke Baghdad untuk menghancurkan jantung peradaban Islam. Terlepas dari Mongol, Fidayan terus bertahan di kantong Suriah Utara, Irak dan Iran sampai zaman modern. Setelah Perang Dunia Pertama, dengan kekalahan Kekaisaran Ottoman, daerah-daerah ini berada di bawah pendudukan Inggris dan menerima perlindungan Inggris. Setelah kematian Nizam-ul-Mulk, kekuasaan Seljuk menghilang. Kerajaan Seljuk yang luas yang membentang dari Kasgar, Cina, ke Yerusalem pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Pertengkaran pecah antara pangeran dan emir yang mengakibatkan perang terbuka. Ke dalam tubuh politik muslim yang membatu inilah tentara salib menyuntikkan kekuatan mereka pada tahun 1096. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.